Pada asana pangan jali umat. Om Swastiastu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat duduk anak-anak. Anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, semua masih semangat ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Saya hebat, luar biasa, tetap semangat. Nah, masih semangat-semangat ya. Oke anak-anak. Nah, jadi sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin mengabsen kalian. Ya, ada yang tidak hadir hari ini. Bagaimana sekretaris? Ada satu orang tidak hadir hari ini. Siapa? Trisna. Oke, berarti Trisna ya. Silakan anak-anak bisa siapkan diri ya untuk memulai pembelajaran. Silakan keluarkan buku paket ya, bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan kemarin ya lewat link Google Drive. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Perhatikan gambar yang ada di sana. Mengapa meja bisa berpindah tempat dari posisi awal? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Regina. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya ingin menjawab dulu. Jadi meja tersebut dapat berpindah tempat karena diberikan daya oleh dua orang, berupa tarikan dan dorongan. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Regina. Nah, karena adanya daya. Nah, di sini ternyata adanya suatu gaya yang berupa tarikan atau dorongan sehingga meja tersebut bisa berpindah seperti itu. Nah, sekarang anak-anak bisa simak. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video animasi antara Bebe dan Ayah. Iko dan Eki bermain bersama. Mereka senang sekali pada saat bisa menemukan kakinya. Kemudian Iko berkata, "Ayo kita itu ajak Iko kepada si Becky." Nah, silahkan mungkin Ibu minta satu orang yang menceritakan apa yang tadi anak-anak tonton. Ya, silahkan Regina. Perkenalkan, sama saya Regina dulu. Jadi saya ingin menceritakan apa yang ada di video tersebut. Jadi di video tersebut ada ayam dan bebek yang bernama Ciko dan Becky. Keduanya memiliki bentuk kaki yang berbeda, dan karena bentuk kaki yang beda tersebut, jadi karakteristiknya juga berbeda. Ayam bisa berjalan di bebatuan, sedangkan bebek tidak bisa, dan bebek bisa berenang di air, sedangkan ayam tidak bisa. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Regina ya. Nah, anak-anak, maka dari itu anak-anak, betapa pentingnya kita mempelajari mengenai materi hari ini, yaitu tekanan pada sang pada. Nah, dari video tersebut anak-anak bisa menalar sendiri mengapa sih kok kaki ayam yang di bebatuan dengan kaki si bebek yang di lumpur tersebut kalau ditukar tempat hidupnya tidak akan bisa. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama adalah melalui pengamatan video dan literatur bahan ajar, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan sang pada. Nah, anak-anak perhatikan ke depan. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu nilai nanti anak-anak. Yang pertama yaitu adalah penilaian sikap. Dan kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nanti jika ada kelompoknya dengan kinerja yang baik, Ibu akan berikan reward. Nah, adapun anak-anak setelah teknik ada alur pembelajaran. Nah, silakan anak-anak keluarkan HP-nya ya. Nah, untuk bukunya Ibu sudah mengirimkan link free text pada grup WA. Anak-anak bisa simak yang ada di depan anak-anak. Misalnya pada malam minggu si Salma itu jalan-jalan dia. Nah, ke mall Bali Galeria. Ternyata di mall ramai sekali pengunjungnya. Ya, seperti itu. Sehingga si Salma berdesak-desakan dengan pengunjung yang lain. Nah, di depan Salma ini berdiri seorang bapak-bapak yang memakai sepatu kets. Dan ada juga istrinya, si cewek ini, yang menggunakan sepatu high heels ya, yang haknya tinggi. Nah, entah kenapa berdesak-desakan kaki si Salma ini diinjak. Kaki kirinya diinjak menggunakan sepatu kets, dan kaki kanannya si Salma ini diinjak menggunakan sepatu high heels ya. Kira-kira menurut anak-anak, kaki Salma yang sebelah mana yang merasa
Ya, seperti itu. Oke, anak-anak. Ya, ini adalah identifikasi masalah. Bisa anak-anak telusuri dari fenomena yang tadi dan anak-anak tuliskan di buku tulisnya. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Silakan sekarang anak-anak berkelompok. Ya, anak-anak sudah berkelompok. Nah, nanti anak-anak akan melakukan suatu percobaan untuk membuktikan hipotesis yang anak-anak buat. Nah, di sini bisa anak-anak keluarkan alat dan bahan yang digunakan. Silakan anak-anak bisa bekerja dengan baik. Silakan. Ya, oke, ini kelompoknya golongin ya. Kelompok berapa golongin? Oke, udah bagi tugas ya. Siapa yang membuat kegiatan satunya? Oke. Nah, ini hasilnya kegiatan satu itu sudah diberikan dengan gaya yang sama. Sudah? Sudah? Ya. Mas mau dibuka bagaimana bekas kedalamannya? Oke, ya. Ya, lalu yang kegiatan duanya dengan gaya yang berbeda, satu yang besar dan satu yang kecil. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Ya, silakan kelompoknya Alika. Om Swastiastu. Terima kasih. Pertama, saya akan terima kasih atas kesempatannya. Untuk kami kelompok 2 akan mendiskusikan hasil yang kelompok 2, yakni tentang tekanan zat badan. Untuk pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aika Putri. Perkenalkan, nama saya Nikola Ayu Shina Dwi Asli Karanita, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Ade Anjani Ari Maharani, biasa dipanggil Anjani. Perkenalkan, nama saya Igede Subadarta Praditya, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Besiatur Ayanita, biasa dipanggil. Baik, itu saja perkenalan kelompok kami. Untuk materi yang pertama, tentang identifikasi masalah akan dijelaskan oleh saya. Baik, untuk identifikasi masalah akan saya jelaskan. Yang pertama, kedua kaki Salma terikat oleh sepatu jas dan sepatu heels yang HI tinggi. Lalu yang kedua ada sepatu. Identifikasi masalahnya adalah sepatu heels ini lebih kecil dibandingkan sepatu jas. Untuk rumusan masalah dari identifikasi masalah yang tadi adalah kenapa jika kaki terikat oleh sepatu heels lebih sakit dibandingkan sepatu jas. Lalu hipotesis penyebab sementara berdasarkan rumusan masalah karena ujung permukaan sepatu heels lebih lancip daripada permukaan sepatu heels. Baik, ada pula tabel pengamatan dalam kegiatan yang pertama, bekas kedalaman koin. Pada posisi itu, koin horizontal, luas permukaannya besar, tekanannya kecil atau dangkal, bisa dilihat. Dan posisi vertikal, luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Ada pula kegiatan yang kedua, yakni bekas kedalaman koin dengan gaya kecil plus 2 atau sedang. Karena gaya yang kecil, maka kedalamannya kecil. Bisa dilihat. Dan yang terakhir dengan gaya yang besar. Plus 3 yakni dalam. Karena gaya yang besar, maka tekanannya juga besar. Baik, itu saja. Dan untuk analisis hasil pengamatan akan saya jawab. Yang pertama, ketika kamu menekan kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan yang sama, uang logam dengan posisi menengah yang memiliki bekas lebih dalam. Mengapa demikian? Uang logam pada posisi vertikal, karena uang logam pada posisi vertikal memiliki dua permukaan lebih kecil sehingga menghasilkan tekanan yang lebih dalam. Yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda, uang logam yang menengah yang memiliki bekas lebih dalam. Mengapa demikian? Logam yang memiliki bekas lebih dalam adalah logam yang ditekan dengan gaya yang lebih besar. Karena semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. 3. Berdasarkan kegiatan eksperimen, bagaimana hubungan antara luas permukaan, gaya, dengan tekanan? Apakah perbandingan lurus atau perbandingan terbalik? Gaya berbanding lurus dengan tekanan, sedangkan luas permukaan berbanding terbalik. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut: P sama dengan F per A. Lalu jawaban yang kedua akan saya sampaikan. Baik, itu saja
penjelasan materi tentang tekanan zat dari kelompok kami. Untuk sesi pertanyaan kami buka. Ya, coba silakan Vira. Baik, perkenalkan nama saya Vira. Saya dari Perwakilan Kelompok 4 akan memberikan pertanyaan. Jika ada benda yang berbentuk trapesium terbalik dan balok, mengapa benda yang akan menghasilkan tekanan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan kelompok kami. Ya, silakan. Menghasilkan tekanan lebih besar adalah trapesium karena luas permukaan trapesium itu lebih kecil dan lebih sempit. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, terima kasih adanya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami tutup dengan para Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan presentasi kita. Ada yang mau anak-anak? Ya, silakan Arif. Perkenalkan, nama saya Arif. Jadi kali ini saya akan menyimpulkan presentasi hari ini. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan ada gaya dan luas permukaan. Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan, atau semakin luas tekanannya semakin kecil dan sebaliknya. Dan tekanan berbanding lurus dengan gaya, atau semakin besar gaya, tekanan semakin besar dan sebaliknya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah dijelaskan tadi ya. Kasih ice breakingnya anak-anak ya, biar kalian lebih rileks, biar nggak tegang ya, seperti itu ya. Yaitu mengenai P sama dengan F per A. Ya anak-anak ya, seperti yang ada di sini. P sama dengan F per A. Nah, jadi anak-anak bisa membuat segitiga Pascal. F di sini, B di sini, A. Jadi kiri kanan ini dikali ya anak-anak ya. Atas bawah ini dibagi. Nah, hari ini aku minta siapa yang bisa merangkum kegiatan kita pada hari ini anak-anak. Ayo. Ya, silakan Regina. Terima kasih Bu atas waktunya. Kasih ya. Merangkum seluruh materi tekanan zat pada hari ini. Jadi tekanan dengan luas permukaan itu berbanding terbalik. Semakin sempit luas permukaannya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin. Perhatikan itu di depan saya. Dan saat misalnya bapak anak-anak itu misalnya memotong kayu dengan menggunakan apa, otomatis tekanan yang dihasilkan besar karena luas permukaan bapak kecil. Aku akan memberikan anak-anak proses, silakan untuk bukunya semua. Jadi tidak ada buku yang dibuka. Di sini untuk mengetahui pengetahuan anak-anak pada saat ibu sudah memberikan materi. Ya. Oke anak-anak, berarti sudah selesai anak-anak mengerjakan proses ya. Ibu ingin bertanya, bagaimana sih pembelajaran kita hari ini, menyenangkan tidak? Oke anak-anak, nah biar ibu tahu semua bagaimana jawaban anak-anak, ibu sudah kirimkan di grup WA ya. Silakan anak-anak isikan jurnal refleksi. Ada 4 pertanyaan seperti yang ada di slide ya. Oke anak-anak Tara, ini yang ditunggu-tunggu ya. Pemberian reward kepada kelompok yang presentasinya baik ya. Yang pertama dari the best number 1. Jeng 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 jeng. Siapa kira-kira? Kelompoknya Gong Anin. Ya, tepuk tangan. Oke, silakan. Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, untuk mengerjakan latihan soal ya mengenai tekanan zat padat yang ada di bahan ajar yang ibu berikan halaman 6. Kemudian ya, untuk pertemuan berikutnya anak-anak bisa membaca materi mengenai tekanan hidrostatis ya, baca bukunya di rumah. Tekanan hidrostatis sebelum diakhiri, ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para Santi. Om Santi 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 Om. Oke ya, sebelum kalian